Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah tasya yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ketiga atas berbulannya kerahmatullah orang kita, saudara kita Marlia bin Muhammad Salim, marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan dimakbulkan doa kita. Kita berikan kepada arwah almarhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan 3 rahasianya Allah, yang mana manusia tidak tahu rahasianya Allah. Yang tahu hanya Allah. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Karena kita tidak tahu bagaimana supaya kita bisa selamat dari kematian, dari rahasia Allah, maka kita senantiasa untuk siap-siap, selalu mempersiapkan diri kapan saja dan di mana saja. Di mana persiapannya? Persiapan karena kematian itu ada 2. Ada mati sughra, ada mati kubra. Mati sughra itu adalah mati kecil, itulah tidur. Mati kubra inilah mati besar, yang tidak akan hidup lagi. Maka belajar mati, kita belajar di tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Ada yang bisa? Lihat menghafal Al-Quran, tidak ada yang bisa. Sama di alasannya dengan Siti Aisyah, tidak bisa ya Rasul, jangankan 30 juz, 1 juz saja setengah mati. Apalagi 30 juz 1 malam sebelum tidur, tidak tidur gitu. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa? Ayo, dia tahu juga seterusnya. Bila surah Al-Ikhlas tidak tahu ya surah Al-Ikhlas 3 kali. Bila ulama tahu itu seterusnya. Kalau ulama tidak tahu, kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu. Itu kenal tapi tak apa? Kenal tapi tak sayang. Maksudnya dia kenal tapi dia tidak tahu namanya. Siapa namanya saya tidak tahu. Jadi nama itu perlu. Itu identitas. Jadi orang mengenal surah Al-Ikhlas itu namanya orang tahu kulalauhat, itu dia tidak tahu orang tua. Apalagi yang diajarkan Rasulullah, sebelum kamu mati,
Masukkan dirimu ke dalam surga. Hajikan dirimu. Yang pertama disuruh haji. Bagaimana caranya Rasulullah menghajikan diri kita? Kata Rasulullah, sebelum kamu tidur, kamu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Bisa bu? Itu kita baca 7 kali sebelum tidur, nilai pahalanya sama kita telah menghajikan diri kita. Jadi kita belum haji sudah dapat pahala haji. Itu yang kedua. Apalagi yang jadikanlah para nabi memberikan syafaatnya kepada kamu. Bagaimana mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita nanti pada hari kiamat. Tapi terkhusus kepada Rasulullah. Gimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cukup kamu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca ini sebelum tidur, kalau dia mati dalam tidurnya, maka itu jaminannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi akan memberikan syafaat. Yang keempat, sebelum kita tidur, sebelum kita mati, masukkan dirimu ke dalam surga. Ibu, kalau mati sebentar, ada di tempat di surga? Ada nih? Bila memang begini, jangan sampai kalau kita tidak ada tempat kita mati, mau kemana nanti? Mau kemana? Sama, mau kemana? Mau Kendari, mana Kendari? Kendari, di mana di Kendari? Ya di Kendari. Tidak jelas Kendarinya. Harus ada rumah yang kita tuju, di mana kita akan sampai. Maka kita harus ada tempat. Sudah ada tercatat nama kita di surga. Kata Siti Asy, gimana caranya ya Rasulullah supaya saya ada tempat saya di surga? Ada kapling saya di surga. Dalam hadis Rasulullah jelaskan, man qala la ilaha illal akhir kalam dakhalul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhalul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, yang hidup akhir hidupnya itu dia ucapkan la ilaha illallah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah jaminannya surga? Berapa huruf? Berapa huruf? Bapak-bapak berapa huruf? Sering kita baca jaminannya surga. Yang pertama diperintahkan ini kalimat ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasul, ini yang pertama didakwakan la ilaha illallah. Ini zikirnya lidah. Adakah yang ketika baca ini la ilaha illallah bisa ketemu dengan diri? Ada. Bapak ada. La ilaha illallah ketemu. Tidak bisa. Karena memang disiapkan ini la ilaha illallah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Jaminannya surga. 12 huruf. Muhammad Rasulullah berapa huruf? Itu kalimat ini zikirnya jasadiyah, ada zikirnya ruhaniyah, ada zikirnya jasadiyah. Zikirnya jasadiyah itu Muhammadur Rasulullah. Itu kali baca Muhammadur Rasul ketemu semua dua bibir. Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? Berapa bu? 12. 2 kali 12 berapa? 24. Jamaah kasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Inilah yang pertama didakwakan. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW bukan langsung perintah salat, bukan langsung perintah puasa, zakat, haji. Apa yang pertama diwajibkan oleh Allah? Zikrullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita membaca. Apa yang dibaca? Bismi rabbika. Berapa yang wajib dibaca? 99 bismi rabbika. Ada di stempel tangan kanan di sini. Ini huruf Arab 18 dan 81 ini. Jumlahnya 9/9. Bahwa di dalam diri kita ada 99 asma Allah. Dan sentral asma itu ada pada jantung hati kita. Apa zikirnya hati kita? Dia tidak pernah berhenti berzikir. Wallah,
Allah. Ketika itu berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang pertama dituntut orang tua kita dulu. Itulah yang pertama didakwakan Rasulullah dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu yang kapan diperintahkan kita salat? Nanti 10 kenabian, 10 tahun diangkat Nabi Rasulullah, baru diperintah Isra Mi'raj, baru ada perintah salat. Setelah itu 3 bulan, 3 tahun dia berdakwah pada Mekah. Berarti 13 tahun Rasulullah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang beriman. Berapa orang saja yang beriman? Cuma 92 orang. Rasulullah berdakwah belum perintah salat, puasa, zakat dan haji. Yang beriman kepada Allah hanya 92 orang. 72 orang, bukan 90. 72 orang. Itulah yang disebut dengan az-sabiquna awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Beratnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat pada zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Rasulullah berdakwah di Madinah cuma 10 tahun. Islam sudah sempurna, maka tugas Rasulullah berakhir. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun tambah 40, 63 tahun. Jamaah tasbih yang sangat dimuliakan. Maka yang pertama setelah kita diperintahkan salat, maka disitulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap kepada Allah. Apakah Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj menghadap dalam posisi berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah berdiri pada posisi ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah posisi sujud? Juga tidak. Apakah posisi Rasulullah menerima salat dalam posisi duduk? Juga tidak. Jadi bagaimana posisinya Rasulullah menghadap kepada Allah? Di Sidratul Muntaha menerima salat. Rasulullah posisinya posisi bertahiyat, dan ketika menghadap kepada Allah Rasulullah beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tayyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sudah diselamati, diberkati oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Yang dia ingat siapa yang dia? Kita. Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, ingat kita sebagai umatnya. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kita ini diselamatkan. Maka semua umatnya Rasulullah akan selamat. Jemaah yang sama dimuliakan, maka seluruh malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sampai di situ. Jadi kalau kita bertanya di situ saja, yang lain itu cuma tambahan. Ini persaksian bahwa kita adalah hamba yang bersaksikan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Setelah itu, ketika kita mau melaksanakan salat, tidak langsung melaksanakan salat, kita harus berwudu dulu. Kita harus berwudu, kita harus suci. Kenapa harus suci? Kalau Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci. Jadi kalau kita menghadap kepada dalam keadaan tidak suci, biar bagus bacaan kita dalam salat, tapi tidak suci. Salah satu yang saya mungkin yang jorok ketika buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau ketika buang air kecil, ini yang paling rawan. Jangan pernah menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, baik buang air kecil maupun air besar. Bagaimana buang air kecil? Kalau ada di WC, jangan, walaupun ada yang terima, ada pun yang panggil kita, jangan berteriak, jangan jawab sih. Kasih saja cara, nggak boleh bicara dalam WC. Jangan sampai juga ada yang masuk WC bawa HP, suruh buang air kotoran. Ada telepon berat, dia buang kotoran di situ. Karena orang tidak tahu juga, tapi etika itu tidak boleh. Diharamkan kita bicara dalam WC. Kenapa? Tempat yang kotor itu, tempatnya iblis. Kenapa harus berdoa sebelum kita masuk WC? Karena tempatnya iblis di situ. Ibu, yang paling kita di rumah, yang kita takut masuk di rumah kita, WC itu
Apalagi gelap, itu WC jangan 2 kali 24 jam, jangan dimatikan itu walaupun 5 waktu. Karena iblis itu tidak senang yang namanya terang. Jarang orang jatuh di WC selamat di situ. Nah kan itu harus dijaga. WC harus dibersihkan, jangan pernah berbau tai di situ. Harus kalau perlu dikasih harum-haruman di dalam WC. Kenapa? Iblis tidak senang yang harum. Nah, tapi kalau busuk, oh di situ tidak magaru di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang yang selalu membersihkan dirinya. Bagaimana kita dicintai oleh Allah kalau kita tidak bersih? Makanya harus jongkok. Sudah itu buang air kecil harus ini diurut kantung-kantung kecil. Nanti setelah kuliah ini sudah tidak ada lagi yang tertinggal, disuruh kita makan 3 kali. Disuruh berdahak. Kenapa harus berdahak? Supaya kalau ada masih yang tertinggal masih bisa terpercik keluar. Jangan lupa celana. Sudah itu baru selesai. Bagaimana ketika kita membersihkan buang air besar? Ini yang biasa parah sih yang buang air besar. Boleh dibersih berdiri nih. Biar kita sembahyang tidak terima. Kenapa? Masih bersih, belum bersih. Dalam fikih cuma 3 yang dipelajari di situ. Ketika bersihnya, hilangkan bendanya, tainya. Yang kedua, apanya bu? Apanya? Setelah tainya, apanya? Bendanya. Licinnya, licin pantat, belum dibersih. Ketiga, baunya. Ada tai, berbau tai, belum dibersih. Ini makanya tidak boleh panjang bukunya ini. Karena tinggal gara-gara tanya sini di kubunya. Kalau orang tai kurus ini, gue mati. Rasa tai tinggal di situ. Setelah kuliah tinggal pakai sabun, tidak boleh pakai sabun dalam bersihnya. Hak kuliah tidak berbau, bisa saja begini. Belum lagi. Biar habis September kalau masih berbau tai, jangan berhenti. Jangan pakai sabun. Sudah itu hak kuliah ini harus masuk di pantai ini. Ini satu rias ini masuk berani. Kalau sudah tidak berbau, bersih. Sudah aku lihat ini tidak ada dalam fikih, disapukan di muka. Ini tidak ada, ini cuma didapat sama Pak Kiai. Ini namanya ilmu tersirat, tidak tersurat ya. Disapukan di muka. Kalau kita cuci badan kita yang masih baik, selalu berakhir di mukanya. Apa maknanya sih? Ibu-ibu yang menjaga istinjanya, jauh usah nih pakai RDL itu yang apa yang beda mahal. Ini saja pakai itu kan. Insya Allah ketika kita mati tidak ada yang bisa cium bau kita. Tidak ada yang bisa cium. Kenapa? Kita tidak pernah cium bau kita. Saya bilang kalau ada saya potong sapi yang masih berbau sapi, saya berhenti potong sapi. Kalau ada potong sapi masih berbau sapi, belum bagus tinjanya. Sapi. Apalagi kambing nak potong masih berbau kambing, berarti dipotong gitu. Tidak bagus tinjanya, itu identitasnya orang itu. Jadi kalau ada potong kambing masih berbau kambing itu namanya itu tidak bagus ini. Biar kiai dia apa? Tidak tahu itu. Itu. Ini yang harus kita pahami. Ini identitas. Tidak ada yang bisa cium kita. Kenapa kita tidak pernah cium bau kita? Itu yang dicintai oleh Allah. Itu yang diterima ibadahnya situ. Maka setelah selesai ini masuk, sudah di sini, selalu sini. Tidak berbau. Ini yang pegang di belakang ini ujung jari tengah. Ini namanya ekor. Kita baca surdi watara itu juga tidak ada dalam fikih. Hanya sedekah dan kiai situ. Di dua ini tidak ada dalam fikih. Ilmu tersirat memang tidak bisa ditulis, hanya dapat didengar dan kita. Itu. Kenapa itu surdi itu asal kejadian kita. Itu tidak akan pernah disentuh oleh api, maka tidak akan hancur dia. Jamaah tasya yang sama dimuliakan. Ini. Setelah itu periksa pakaian. Ini pakaian yang saya pakai mulai dari ujung kaki sampai kepala tahu. Ini pakaian dari mana sumbernya? Untuk menghadap kepada Allah. Oh ini hasil keringat saya sejelas sumbernya. Semua yang kita pakai aksesoris yang melekat pada diri kita, mulai cincin, kacamata, sampai semua celana dalam pun harus tahu sumbernya dari mana sumbernya. Kalau tidak tahu sumbernya jangan kita pakai menghadap kepada Allah. Tidak diterima salat. Karena ada yang tidak bersih, ada yang tidak suci melekat pada diri kita.
Jadi semua yang kita pakai, kita tahu sendiri. Yang tahu yang pakai. Kenapa orang tua dulu kalau ada hasil panennya, yang pertama diberikan itu adalah al-salat. Karena dia tahu bahwa ini hasil hasil keringat saya. Itu dulu orang tua saya masih ingat itu. Kenapa itu? Yang pertama diberi kalau ada hasil panennya, dijual beli pakaian salat. Jadi tidak sembarang dipakai sembahyang. Jemaah yang sama dimuliakan ini. Setelah itu baru kita salat. Setelah bersih pakaian, baru kita menghadap kepada Allah. Maka di dalam doa kita inilah takbiratul ihram yang mengantar menghadap kepada Allah. 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kenapa ada takbir yang diharamkan oleh Allah? Bukan yang diharamkan kita disuruh takbir. Haram hukumnya ketika angkat takbir ada yang kita ingat selain daripada Allah. Allahu Akbar. Inilah pembuka pintu langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah takbiratul ihram. Ketika menghadap kepada Allah, apa yang dilaporkan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah, saya siap hidup ya Allah dan saya siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah sembahyang. Baru saya kepala takut. Kenapa harus takut? Nah kita kembali kepada 5 kali sehari semalam itu. Jadi yang takut itu tidak pernah sembahyang. Baru ingat Tuhannya kalau tidak sakit. Ini jemaah kasih yang sama dimuliakan. Setelah kita mengaji itu, yang kedua yang harus dijaga di dalam salat adalah bacaan Fatihah kita, perbaiki bacaan Fatihah kita. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bilang. Ini dialog antara hamba dengan Allah. Kalau kita minta sama orang tua kita tidak tahu ini tempat tampilin ngaji di situ. Apa namanya minta ini? Harus jelas yang kita minta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus dijaga di sini. Hanya Engkau yang kami sembah. Kapan tidak ada tasdikan di sini berubah artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Di sini kita minta dalam hati apa kita minta? Minta rezeki, minta apa? Minta sehat di situ ketika sampai di situ. Jamaah kasih yang sama dimuliakan jamaah. Jadi kedua yang dijaga dalam salat, yang ketiga yang harus dijaga di dalam salat ketika bertahiyat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dijaga. Sampai di situ sudah sahih salat kita di situ. Jemaah kasih yang sama dimuliakan. Jadi takbirnya dijaga, Fatihahnya dijaga, dan tahiyatnya dijaga. Sudah khusyuk, sudah khusyuk ibadah kita kalau 3 ini kita jaga sebagai orang awam. Jemaah kasih yang sama dimuliakan. Insya Allah ketika nanti menghadapi sakaratul maut, ketika bakal mau datang, di dalam kitab Tazkiratul Maut dijelaskan ketika kita menghadapi sakaratul maut, di situ yang datang pertama adalah iblis, tapi menyerupai orang tua kita. Dia berkata kepada yang sakarat, wahai anakku, sayalah yang membesarkan kamu, sayalah yang mengapa kalau sih mulai kalau ibunya datang dialah yang mengandung, saya yang mengandung kamu, saya yang melahirkan antara hidup dan mati, saya yang menyusui kamu, saya yang membesarkan kamu. Sekarang kamu harus
ikut kepada saya, bahwa Allah itu bukan Tuhan saya, pada iblis itu. Kalau kita mengikuti, maka itulah mati dalam keadaan tidak beriman. Datang juga kalimat la ilaha illallah dalam keadaan terbalik. Bagaimana itu la ilaha illallah dalam keadaan terbalik? Kalau bacanya kan tiada Tuhan selain Allah. Kalau terbalik, Allah bukan Tuhan saya. Kalau itu diikuti, ini kalimat tauhid ini tapi terbalik. Makanya kenapa harus dituntun orang yang menghadapi sakaratul maut? Kenapa harus selalu di sampingnya disuruh baca surah Yasin supaya iblis itu tidak mendekat? Itu yang pertama. Jadi dia datang. Dia akan datang pertama. Malakul maut akan datang di kaki kita. Malakul maut akan cabut roh kita di kaki kita. Hati pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di kaki saya, karena kaki saya sering saya pakai untuk datang di masjid berjamaah, datang bertakziah. Itulah jawabannya, sehingga tidak bisa ditarik. Mau lagi ditarik roh kita di tangan kita, tangan pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di tangan saya, karena tangan saya sering saya pakai untuk membantu, sering berinfak, bersedekah. Itu sampai naik mau dicabut roh kita di mulut kita, mulut pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di mulut saya. Kenapa? Mulut saya sering saya pakai berzikir, membaca Quran. Sampai mau dicabut roh kita di telinga, telinga pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh saya di telinga saya, karena telinga saya sering saya mendengarkan azan, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Sampai mau dicabut di hidup kita, di hidup pun berkata, tidak bisa kamu ambil roh saya di hidup saya, karena hidup saya ada yang mendeteksi ketika saya bersinggah mana yang berbau najis atau tidak. Sehingga mau diambil, dicabut di mata kita, mata pun berkata, tidak ada tempat kamu cabut roh di mata saya, karena mata saya sering saya pakai untuk membaca, melihat. Sampai di situ kembalilah malakul maut kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu yang saya mau cabut rohnya, tapi tidak ada, semua tertutup untuk saya cabut tempatnya. Maka Allah mengatakan, wahai malakul maut, tulislah namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan kepada hambaku yang taat kepadamu. Apa yang dituliskan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang diperlihatkan kepada orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Dan ketika dia lihat, maka dia keluar rohnya dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tasya yang sama dimuliakan, dan inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Tentunya bagaimana supaya kita bisa masih mati dalam mengucapkan kalimat jaminannya surga? Harus membiasakan diri sebelum tidur dan bangun dari tidur. Jadi latihan mati. Tadi kalau bangun kita tidur apa dibaca? Nggak ada tuntunan Rasulullah. Siapa yang bangun sebelum bangun? Jadi kita belum bangun. Jadi kalau kita mau bangun, nggak langsung bangun. Dibaca dulu itu situ. Siapa yang sebelum bangun dari tidurnya membaca zikir itu? Apa yang zikir? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faghfirli, ampuni dosaku. Siapa yang baca sebelum bangun dari tidurnya, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca sebelum bangun, jangan dulu bangun sebelum dibaca. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mati bermimpi ketemu Nabi, ada yang pernah mimpi ketemu Nabi di sini? Bapak-bapak ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Tapi kuburannya Nabi yang pernah umrah, pernah haji, sudah lihat berziarah di makam Nabi situ, di Raudah. Jadi ada situ Nabi, Abu Bakar dan Umar, 3 kuburan di situ. Itu kita sudah lihat. Kalau Nabi, siapa yang menziarahi itu Rasulullah dibangkitkan, dilihatkan, jawab salam kita. Makanya ketika kita lihat ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Syaikhullah, Nabi akan menjawab salam kita.
Jamaah yang sudah beruntung, yang orang yang pernah melaksanakan haji dan melaksanakan umrah sudah berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu di situ saya dikasih juga sama Pak Kiai, siapa yang baca itu ternyata tertulis bila ada itu tertulis di Raudah, tertulis di Multasam, tertulis di makamnya Nabi, dan saya sudah sedih betul. Itu bunyinya itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu pintu pertama sampingnya mimbarnya Nabi. Di luar itu Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Siapa yang baca sebelum tidur itu dihapus dosanya, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah. Jangan sampai kita lagi lihat ketemu mati. Itu. Saya tanya, kenapa itu yang ditulis di Raudah? Kenapa itu ditulis di pintunya Ka'bah? Kenapa itu ditulis di atas makamnya Nabi? Saya lihat saya sudah foto. Ternyata betul. Itu secara lahiriah itu ada makna tersendiri. Kenapa bukan yang lain sih? Kenapa bukan ayat-ayat yang lain? La ilaha illallah. Maka setelah saya dikasih itu, amalkan. Kapan diamalkan itu? Sebelum subuh 41 kali. Kenapa 41 kali? Saya tidak tahu dia 41 kali. Jadi saya sudah buktikan, dan setelah saya dapat itu saya amalkan. Alhamdulillah satu bulan sudah amalkan sampai umur 2013. Setelah saya dapat ini zikir ini, saya kasih adik-adik saya. Alhamdulillah semua adik saya dengan itu sudah, dengan ipar saya sudah berangkat. Saya bilang amalkan, saya sudah buktikan. Hakul yakin. Itu sebelum subuh dibaca. Hakul yakin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Dan ketika saya di situ di Raudah, saya langsung foto pas di tengahnya sampai ini di dalam. Jemaah kasih yang sama dimuliakan, itu dibaca. Setelah itu bagaimana kita selamat ketika kita keluar dari rumah? Ada lagi ditentukan Rasulullah ketika kita keluar rumah kita. Jangan keluar dengan sebuah lagu itu. Kalau kita mau ke Kendari, bayangkan kita sudah tiba di Kendari baru berangkat. Itu namanya sudah jiwanya sudah di sana. Yang dilindungi ini jasad gitu. Maka di situ ketika kita tinggalkan rumah kita, apa yang pertama dibaca? Kita suruh baca trikul baru ayat kursi. Orang tua dulu selalu itu ayat kursi nasib apa? Mau tempel di tengah rumahnya dan belakang pintunya. Itu orang tua dulu saya tanya. Saya tadi tidak mau tahu kenapa itu tempel itu ayat kursi di belakang pintu dan di tengahnya rumah, di tengah rumah. Nanti saya kuliah, ternyata ada hadisnya situ. Bahwa siapa yang membaca ayat kursi ketika dia tinggalkan rumahnya, maka 70 malaikat yang kawal. Ada 70.000 malaikat yang kawal sampai kembali. Itu yang baca ayat kursi ketika keluar rumah. Kenapa ada di dalam rumah? Sebelum masuk rumah dibaca dulu ayat kursi. Maka akan rezeki bersama masuk dalam diri kita. Ada rezeki yang dibawa masuk di situ. Ternyata itu bukan ditempel, disuruh baca itu ayat kursi. Meninggalkan rumah, tapi dulu tempel gitu orang tua. Tapi mungkin juga ada baca. Karena kita masuk, mengingatkan kita membaca di belakang pintu dan masuk di dalam rumah. Jadi bukan ditempel, dibaca. Jamaah kasih yang sama dimuliakan. Inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah ini yang ditanamkan, amalnya kita amalkan. Jadi bukan itu ditulis baru dikasih masuk di dompet, dibaca sih. Apalagi Ibu, berapa surah dalam Al-Quran? Berapa surah? 114, 30 juz, 6.666 ayat. Berapa yang Bismillah di dalam Al-Quran? Jika ada Al-Quran yang tidak ada Bismillahnya, ada surah yang tidak ada Bismillahnya. Ya surah Taubah. Di mana Bismillahnya itu tinggal? Pasti ada Bismillahnya. Ada dua di situ. Kalau Quran besar tertulis di luar, A'udzubillahi minan nari wa min syarril ghuffari wa min ghadabil jabbari issati wal rasuli. Ini doa
Kalau ada tempat-tempat yang seram yang ditempati jin itu bacakan. Kalau ada di rumah yang mungkin di rumah ada yang ganggu jin, itu bacanya itu. Auzubillahi bacakan di situ. Itu doa pengusir jin di dalam rumah kita. Di tempat-tempat di dalam rumah biasa ada yang biasa ganggu di situ di kamar, itu dibacakan di dalam situ. Di mana bismillahnya itu surat Taubah? Ada yang baca yang pertama baca Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya ada di Nabi Sulaiman yang baca pertama itu bismillah. Ini zikir memudahkan urusan, memudahkan rezeki. Ada yang kita urus perbanyak baca itu doanya Nabi Sulaiman. Dan zikir yang memudahkan rezeki, yang terhindarkan dari sihir, dan itu adalah kita baca doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu tidak ada yang bisa tembus yang namanya guna-guna kita Allah. Berbaca, jadikan wirid, jadikan ini menyatu dalam diri kita. Jemaah tasbih yang sama dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kipasi khususnya di bulan suci Ramadan menjadi ibadah, dan lebih kurangnya dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang tausiah yang dibawakan oleh Pak Ustaz Dr. Mursyid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau merupakan ilmu ayat kita. Oleh para anak ini selama 3 malam kita